Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah kabar baik. Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata di modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya Susilianti sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 1 Jawa Selatan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Masa kegiatan hari ini adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMA Negeri 1 Jawa Selatan. Jadi di budaya positif ini saya ingin menyebarkan tentang pemahaman budaya positif yang akan kita laksanakan di SMA Negeri 1 Jawa Selatan. Ini penyebaran pemahamannya dan penerapannya menurut dari pengalaman. Jadi nanti di lapangan seperti inilah kita. Oke, untuk ruang lingkup di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Nah, di sini di pelajaran profil pelajar Pancasila ada 6 poin. 6 poin yang kita rangkul menjadi satu di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 1 Jawa Selatan, yaitu kita mengadakan sholat duha bersama. Sholat duha, kemudian sholat zuhur bersama. Itu yang sudah kita laksanakan. Kemudian mandiri. Siswa sudah kita ajarkan untuk belajar mandiri, terutama dia dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian bernalar kritis sudah kita terapkan, terutama salah satunya ketika berdiskusi. Jadi menyampaikan idenya. Kemudian kreatif, pola pikir siswa yang kreatif. Kira-kira boleh saya minta pendapatnya satu. Apa itu kreatif? Bapak Ibu silakan angkat tangan. Oke, kesepakatan belum saya sebutkan ya. Oke, jadi kira-kira nih dalam presentasi saya kali ini kesepakatan kelas yang akan kita ciptakan di dalam presentasi ini apa kira-kira? Satu. Satu, harus semangat ya, kesepakatannya kita harus bersemangat. Yang kedua, ketika yang lain menyampaikan, yang lain diam. Yang ketiga, sebelum bertanya angkat tangan. Yang keempat ya, Bu silakan. Menyampaikan pendapat dengan sopan, santun, dan salam istilahnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita masuk ke materi ini lagi, profil pelajar Pancasila kreatif. Jadi Bapak Ibu silakan. Kemungkinan Pak Randy barangkali kreatif menurut Pak Randy. Oke, kata Pak Randy kreatif itu apa Pak Randy? Kreatif? Ketunjuk Pak Randy. Oke, saya kembali ke Pak Roni. Kreatif
Loh, Pak Pedi, kreatif. Kreatif adalah menurut saya pribadi, kreatif adalah ide atau gagasan yang baru yang dimunculkan ke dalam sifat dan tindakan. Iya, terima kasih Pak Pedi. Jadi kreatif adalah ide baru yang dimunculkan. Nah, jadi mereka tidak terpaku dengan modul yang didapatkan. Lanjut, ada bergotong royong. Ini sering kita lakukan terutama di Jumat bersih, ya Bapak Ibu ya. Kemudian berbineka global. Ini apa ya? Boleh minta satu lagi pendapatnya ya? Berbineka global. Ibu mau? Menurut pendapat saya pribadi ya, kebinekaan global ini berarti apa istilahnya berbeda-beda. Kita tidak menolak adanya perbedaan. Kemudian secara umum apa istilahnya tidak ada istilahnya yang bersifat isolasi misalnya ya. Nah, jadi semuanya berpikir secara umum globalnya, baik dalam apa istilahnya tidak ada kesukuan, tidak dimunculkan terlalu fanatik misalnya ya. Nah, tapi mereka bisa berkolaborasi dalam belajar, ya. Terus menerima berbagai perbedaan. Jadi ada wawasan secara global, secara umum. Terima kasih kepada Ibu Yudi telah menyampaikan bahwa kebenekaan global itu tidak ada pilihan itu ya. Jadi sama semua. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini menurut Dr. William Glasser, teori kontrol. Nah, di sini ada 5. Jadi posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita sudah mengontrol siswa apa belum? Sudah. Kontrolan kita bagaimana? Kalau untuk mengontrol keseluruhan satu sekolah, saya rasa satu guru itu kurang efektif. Nah, tidak mampu, tidak efektif. Satu kelas biasa dikontrol oleh wali kelas. Jadi dalam pengontrolan ini kita tidak tahu pasti anak itu bagaimana. Bagaimana caranya? Jadi pengawasan pengontrolan itu bersifat keseluruhan. Jadi satu kelas yang kita kontrol. Anak satu-satu tidak bisa untuk kita kontrol. Apalagi kalau dari rumah sampai ke sekolah, anak ini bagaimana untuk satu orang. Jadi yang kita mampunya hanya untuk satu kelas, untuk wali kelas. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini sering kita lakukan, Bapak Ibu, terutama dalam bujuk dan nasihati. Jadi selama ini kita panggil ke siswa bermasalah, kita panggil, kita bujuk atau kita nasihati. Nggak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini. Kemudian kalau ada anak yang cewek disuruh kerjakan tugas, anak tuh nggak mau. Jadi no, kerjakan. Ya, bang, kak, kerjakan tugasnya. Jadi kita semacam pakai bujuk, itu penguatan positif. Kemudian kritikan bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, ini maksudnya ketika kita memberikan kritik, kamu tuh seperti ini, kenapa? Jadi orang ini merasa bersalah. Oh, ternyata aku ini salah, benar ya. Oh. Kemudian ya udahlah, misal lagi contoh lain, anak itu nakal dalam arti jahil ya, suka
Dia suka ganggu temannya. Nggak boleh, katanya. Kenapa kamu ganggu teman? Nggak boleh itu. Jadi supaya anak, oh ternyata nih nggak boleh nih. Jadi membunuh karakternya. Membunuh karakternya. Anak yang tadinya aktif menjadi pasif. Karena mereka yang tadi suka mengganggu kan aktif tuh. Tiba-tiba dilarang, jadi pasif, jadi tidak lagi tidak lagi aktif ya, yang dari untuk mengganggu tadi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru telah memaksa secara tidak langsung. Kerjakan, besok kerjakan. Tolong, biasa ini sering kita temukan. Tolong disapu, yang terlambat tolong disapu. Itu kita memaksa. Kita punya hak karena tadi kita lebih dewasa dari mereka. Coba kalau orang tua yang dewasa dari kita, dia menyuruh kita bagaimana? Mau tidak mau kan? Nah, begitu juga siswa. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam tanda petik mereka tidak paham itu. Jadi mereka maunya, nah kami ini selalu disuruh. Padahal orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Nah, dari teori William sekarang dirubah menjadi perubahan paradigma. Jadi teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mereka melakukan kenakalan bisa mengganggu teman, tentunya mereka memiliki tujuan. Untuk apa yang dilakukan? Bisa jadi untuk mencari sensasi. Yang kedua, bisa jadi mereka mencari perhatian. Karena di rumah tidak mendapatkan perhatian, jadi larinya ke sekolah dengan mengganggu teman, jadi perhatian dari teman dan perhatian dari dewan guru. Jadi sehingga dipanggil, oh si A, sini, kenapa kamu ini seperti ini? Ternyata anak ini mereka berperilaku seperti itu, mereka memiliki tujuan, minta diperhatikan. Yang kedua, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri anak? Anak sendiri yang bisa mengontrolnya. Kita hanya bisa kita hanya bisa yang umum, yang sebagian besar, sebagian kecil kemauan anak itu adalah anak yang sendiri yang akan mengontrolnya. Kemudian yang ketiga, yaitu realitanya kebutuhan manusia, setiap manusia berbeda. Maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi keinginan anak kita tidak dapat memaksakan, oh kamu seperti ini, kamu harus lakukan ini. Tapi itu tidak bisa Bapak Ibu dilakukan. Akan menimbulkan perasaan tidak nyaman pada, oh saya nggak enak, oh saya ini nggak nyaman pada guru yang ini. Sehingga begitu ditindaklanjuti oleh guru BK, ditanya, kenapa kamu sering keluar kelas? Nggak enak bu. Kenapa nggak enak? Itu gurunya penyampaian materinya masih open book bu. Nah, kami maunya tuh yang kreatif, misal. Nah, kemudian ada guru yang dari penyampaian materinya melalui game atau melalui yang lain. Bu, itu guru yang kami nantikan seperti itu bu, yang kreatif. Nah, itu ya. Itu dari teori kontrol. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 6. 1. Anak bukan tabula rasa. Apa itu ya tabula rasa ya? Tabula rasa. Iya.
Roni? Pak Riki? Bu Sumi? Tabula rasa. Ya, tabula rasa. Anak yang memiliki banyak kemauan. Nah, anak itu ibaratnya kertas putih yang sudah memiliki teksturnya. Tinggal kita gurunya ini dan orang tua menebalkan garis itu, sehingga kita dapat memberikan warna. Betul kata yang disampaikan Bu Yuli kemarin ya. Kita tinggal mewarnai. Jadi tugas kita ini anak udah di kertas putih. Kemudian ada garis-garis yang tak nampak nih. Jadi kita hitamkan. Setelah kita hitamkan, oh ini rasanya kurang enak kalau tidak diwarnai. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak memiliki bakat yang terpendam. Anak memiliki bakat yang tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Oh si A bakatnya ini, si B bakatnya ini. Dari mana kita mengetahui bakat anak? Ibu, dari mana kita mengetahui bakat anak? Ya? Kalau saya sebut dari asesmen diagnostis non kognitif. Mungkin ada yang lain? Kamu punya mengetahui bakat anak itu dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya mengetahui bakat anak dari karakter dan dari tindakan yang dilakukan. Karena dari tindakannya dan dari karakter kita bisa melihat bakatnya dengan apakah bisa dilihat dari kemampuan berbicara, apakah dia lebih ke seni dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Jadi selain dari bakat yang kita dari wawancara, kemudian dari asesmen, kita bisa lihat anak dari keseharian dia. Anak ini bagaimana, apa sih yang disukainya, apa sih yang diinginkan? Nah, seperti itu. Kadang bakat ini yang kurang kita lihat dari dalam diri anak. Anak berbakat di bidang sastra, kita alihkan ke bidang matematika. Jadi bingung deh. Jadi penyesuaiannya agak lama. Nah, tugas kita guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Inilah tugas kita, menuntun bakat tersebut. Jadi kita arahkan, oh anak ini misalnya itu punya bakatnya di tari, nih kamu kesini, arahkan tuh bakatnya kesini. Oh kamu kesini, ya. Silakan bapak ke depan kak. Silakan bapak di depan. Oh oke. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi guru adalah pekerja. Anak ini adalah bibit. Bagaimana bibit jagung ini bisa kita tabur supaya tumbuhnya lebih subur? Oke. Jadi Ibu mungkin bagaimana petani ibarat guru ini ibarat petani Ibu. Kemudian anak ibarat biji jagung. Bagaimana tumbuh biji jagung itu akan tumbuh lebih subur? Terima kasih Bu Susi. Kalau guru adalah petani, jadi sebagai petani akan merawat tanamannya, diperhatikan bagaimana tumbuh kembangnya, dilihat kalau bisa setiap hari.
Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi siswa ini sama dengan bibit jagung tadi. Selain kita lihat, kita siram, kita beri pupuk ya supaya subur kan. Oh ada ularnya, oh ada serangganya, kita buang. Jadi satu anak itu kita menuntunnya tidak langsung selesai. Ternyata seperti itu. Oh udah mandi belum anakku? Oh ada nggak yang di sekitar diri lehernya? Ternyata itu juga tugas kita. Jadi anak merasa diperhatikan gitu. Jadi anak butuh seperti itu. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam inilah yang berada di dalam badan, di dalam diri anak. Kalau kodrat zaman itu mengikuti zaman yang diikuti seperti apa. Oke, yang terakhir berpihak pada murid. Jadi kita ini berpihak kepada murid. Kita siswa ini maunya seperti ini. Jadi tinggal kita yang ibaratnya bahasa kita mengikuti. Jadi anak maunya A. Jadi mau gak mau kita tuh harus mengikuti kemauan mereka. Kalau tidak mau ya akan bertentangan dengan mereka. Nah, budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Menurut dari perubahan paradigma, yaitu ada 2. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah ini ternyata lingkungan yang kita benahi, membuat anak merasa nyaman. Coba kalau sekolah kita ini penuh dengan rimba, bagaimana? Nyamuk lagi kan? Pasti anak nggak nyaman gitu. Kemudian kiri kanan ada kafe, kemudian ada musik sana sini. Belajar anak itu tidak akan merasa tenang. Kemudian yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid itu sangat penting. Karena murid itu ibaratnya mobil, kita megang remotnya. Mau arah kemana ini? Mobil yang ingin kita jalankan mau kemana nih? Mau pelan, mau lambat, mau ke kiri, mau ke kanan. Kita lah yang mengontrol. Karena kita adalah remote kontrolnya mobil. Enggak. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan suatu kegiatan. Coba coba kepal salah satu tangan Bapak Ibu. Nah, coba kepal. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, bayangkan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Teman Anda yang B, berarti teman sebelah membujuk, menghardik dan mengintimidasi, memarahi dan menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang agar Anda bersedia membuka kepalan masing-masing. Coba kita cobain, Pak, Bu. Coba.
buka kepalanya. Ayo, dengan rayuan, dengan bujukan, mampu nggak kita tuh? Bu, Pak, mampu nggak kan kita? Ini kan di dalam ini ada barang nih, kemudian kita kepal, kemudian kawannya bukalah kepalamu tuh, gitu kan? Bukalah. Nggak mau lah, bukalah, ya kan? Apa dalamnya tuh, penasaran nih, katanya kan? Mau nggak bapak ibu tuh mempertahankan ini, kepala ini? Mau nggak itu? Kalau mau, berarti optimis kekuatan dari guru tersebut. Gimana bapak ibu? Udah? Hah? Udah? Nggak bisa dirayu-rayu, pegangnya. Bukan lah, Oke, sekarang apakah Anda, Bapak, Ibu, atau Bapak Ibu membuka kepala tangan? Saya mau tanya. Nah, setelah dirayu-rayu mau nggak buka kepala tangan? Nggak mau. Saya nggak mau buka, Bu. Nggak mau. Oke. Nggak mau dibuka, Bu. Jangan sudah ini. Apakah Bapak atau Ibu mau membuka kepala tangan? Tidak. Mengapa alasan? Ayo, mungkin bagus. Mau nggak kalau dipaksa? Alasannya kakak. Malu. Tergantung negosiasinya. Tergantung negosiasinya. Kalau rayuannya lebih kuat ya, mau ya. Ada berapa lain mungkin? Oke, pasti tidak mau buka ya. Itu kata ibu kan, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau memadai buka, kalau tak memadai enggak. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Tutup enggak? Tuh. Mengapa tetap menutup kepala tangan Anda? Takut terlihat katanya. Takut terlihat. Apa di dalam ketahuan? Apa di dalamnya? Rupanya bokeh, doang bokeh. Untuk kerok ya, bukan tidak. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang megang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup telapak tangan? Kita sendiri. Kita sendiri yang mengontrol. Dengan rayuan dengan rayuan seperti ini. Nah, kita sendiri yang mengontrol. Oh, ini saya mau buka. Oh, saya nggak mau buka. Seperti itu. Jadi disitulah fungsi kita sebagai guru. Itu sebagian kecil. Kemudian kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusinya guru mengontrol murid. Iya, jawabannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut responden. Tapi kalau sudah teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia lain. Jadi agak bertentangan.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi, konsensus, penciptaan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi dari pola pikirnya dan lagi kalah nih ya, nggak mungkin menang nih, kalah. Jadi prinsip dari kontrol harus menang. Disiplin positif. Disiplin positif ada 3. Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin. Disciplina, yang artinya belajar. Kemudian kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang ketiga, disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, mulai mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu menurut dari Glaser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasi. Motivasi perilaku manusia ada 3. 1. Menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita jumpai ketika anak kita suruh tolong ambilkan misalnya barang di ruangan, gitu kan? Apa kata anak? Kalau tidak saya kerjakan, nanti saya dihukum. Jadi di sini maksudnya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Dia kena marah, Pak. Ya udahlah saya kerjakan, mau tidak mau, jadi terpaksa anak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kalau kita tuh bahasa legalnya ini, aku ini kerja, ada kepala sekolah baru mau kerja, kalau nggak di sekolah enggak. Oh seperti itu, ya betul, cari muka, itu namanya motivasi eksternal dari luar yang memberi motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini kurang disadari oleh salah satu pemikiran yang salah. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebaikan apa yang terdapat pada gambar berikut. Gambar nomor berapa yang sudah menunjukkan motivasi intrinsik. Ini kegiatan yang kemarin di tanggal 28 Februari 2024 di Jakarta. Oke, Bapak Ibu silakan. Nilai kebaikan apa yang terdapat pada gambar berikut? Hah? Terima kasih atas paparan saya. Kalau bicara nilai-nilai kebaikan, apa yang terdapat pada gambar berikut ada 2 gambar. Di situ kalau saya melihat, nah ini
adalah kerja bakti ya. Nomor 1 membersihkan apa namanya lingkungan, kebetulan ini di SMA kita nah, lingkungan di samping ya, yang di garis itu adalah kebun. Kalau di gambar 2 itu di jalan raya ya. Nah, kedua-duanya sama kerja bakti. Nah, kalau dilihat nomor 1 itu hanya dinikmati lah misalnya pemilik kebun misalnya dengan lingkungan sekolah misalnya. Kalau nomor 2 itu ada jalan raya, berarti dia lebih luas menikmatinya, jadi keindahannya lebih luas. Kemudian kedua-duanya irigasi ya. Nah, jadi kalau nomor 1 skopnya lebih kecil menurut saya. Kalau nomor 2 ini lebih luas. Jadi yang dalam arti karena itu adalah juga dalam raya. Berdasarkan tadi kalau kita dalam kebun misalnya. Membangun kerjasama, kan? Kemudian juga ada semacam tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk kebersihan lingkungan. Ya. Peduli tadi misalnya kebersihan lingkungan berkaitan nanti misalnya sanitasi, ya, sanitasi. Misalnya kalau yang nomor 1 itu kan sungai situ misalnya jadi sarang nyamuk, misalkan. Nah, jadi dengan dialirkannya air jadi kesehatan lebih terjamin. Jadi kalau motivasi intrinsiknya lebih ke adanya kerjasama, ya. Kemudian juga istilahnya gotong royong dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Yuli atas penjelasan. Jadi gambar nomor berapa yang sudah menunjukkan motivasi intrinsik? Ternyata pada dua gambar itu ada semua. Lanjut. Nah, menurut dari pengacara Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi tidak ada salah kalau kita mengadakan yang tadi aturan-aturan yang telah kita sepakati. Kemudian kesimpulan disiplin positif dimulai dari disiplin pada diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Bagaimana menciptakan disiplin positif? Muncul motivasi intrinsik siswa. Itu hukuman, apakah penghargaan, apakah ada cara lain? Bagaimana menciptakan disiplin positif? Muncul motivasi intrinsik siswa. Apakah dengan hukuman? Apakah dengan penghargaan? Apakah dengan cara lain? Saya mau larinya ke Bu Yuyun. Bu Yuyun, ini Bu Yuyun. Yang mana? Jadi menurut saya pribadi untuk terciptanya motivasi intrinsik siswa lebih kita cenderung untuk menghargainya, itu dari segi penghargaan. Ada pendapat lain? Oke, sama semuanya, penghargaan. Jadi dengan penghargaan bisa dapat menciptakan disiplin positif. Muncul motivasi intrinsik pada siswa.
Nah, ini contoh hukuman. Nih, yang sering kita lihat ya, sering kita sering kita lihat lah ya, tapi terjadi belum gitu. Oke, inilah hukuman jika ada yang berani mengempeskan ban mobil saya lagi. Apa yang dipencetnya tuh? Susunya, minumnya dipencet. Itu kan? Kata gurunya marah tuh, bapaknya marah. Tidak, tidak. Anak merasa sakit, menyakiti anak itu. Dengan cara dipencet, ditarik itu, dicubit, ditampar. Anak akan merasa sakit. Ini kemudian masih ada yang berani. Jadi benci, anak jadi cenderung benci dengan bapak itu nggak suka sama bapak ini itu. Dia tuh garang, apa akibat ke anak? Anak bisa menyakiti dirinya. Nggak mampu kan bisa? Rasa kurang puas sama bapak yang tadi. Jadi anak tuh merasa kurang puas ketemu sama bapak tadi, takut. Dengan cara apa? Melukai diri sendiri atau dia akan melakukan hal yang tidak selayaknya untuk dirinya sendiri rasakan dengan menyakiti dirinya. Kemudian merasa tidak dihargai dan bersalah. Jadi anak-anak yang selama ini kita marah, yang kita bentak, malah ya ada yang kita pukul, anak itu bukan merasa takut, tapi merasa tidak dihargai dan merasa bersalah. Itu aja. Nah, contoh hukuman seperti ini yang menyakitkan. Nah, hukuman seperti apa yang tidak menyakitkan? Nih, ternyata hukuman ada yang menyakitkan, ada yang tidak menyakitkan. Dihukum oleh penghargaan, anak tetap dihukum, cuma tidak menyakiti anak dengan penghargaan. Misal, kalau enggak dibersihin, kamu bakal mama hukum. Kalau tidak dibersihin, berarti anak akan membersihkan. Kalau enggak dibersihin, nanti mainanmu susah dicari, kata si ibu ini. Contoh di sekolah, kalau tidak dibersihkan kelas atau yang tidak piket kelas, nanti dipanggil di ruang BK. Misal, anak akan merasa takut, gitu kan? Merasa takut. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Kalau kalian tidak piket, Bu, terima kasih atas kesempatannya untuk luangan waktunya. Mohon maaf menyampaikan saya kalau kurang puas atau kurang mengikat. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, pada pertemuan kita ke hari yang sekian, hari ini Ibu ingin mengajarkan untuk membuat kesepakatan kelas seperti apa yang kita inginkan. Kelas yang seperti apa yang kita inginkan. Ya, positif. Misalnya, tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi kalimat positifnya apa? Konsentrasi. Jika menerima pelajaran di kelas. Nah, seperti itu. Oke. Kita membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu tujuannya itu apa? Supaya kelas bisa tertib. Iya, supaya kelas bisa tertib. Tepuk tangan. Iya. Ada pendapat lain kita di sebelah sana? Silakan. Iya, silakan. Supaya kelas tertib. Tertib. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Melalui dengan kertas yang akan ditempel. Jadi, siswa-siswi sekalian, Ibu beri ini satu.
Di satu ini kalian menuliskan kesepakatan kelas seperti apa yang kalian inginkan untuk kelas kalian. Oke? Oke, baiklah. Ibu bagikan ya. Ini, tapi selalu kan tempel. Kalian maunya kelas yang seperti apa? Satu aja. Ini satu. Tuliskan. Sekarang tuliskan kesepakatan kelas seperti apa yang Anda inginkan untuk kelas. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan Kak, maksudnya Kakak. Kalian sudah menempel kesepakatan kelas yang kalian inginkan untuk di kelas. Baiklah, Ibu akan membacakan. Yang pertama, menjaga kelas agar tetap bersih. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas kecuali air mineral. Di sini ada kalimat tidak boleh. Nah, ada beberapa kalimat yang tidak boleh. Salah satunya saya ambil, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas kecuali air mineral. Kira-kira jawaban yang positif itu yang ada yang silakan. Iya, silakan. Saya Bu, harus makan sebelum jam pelajaran berlangsung. Iya. Tidak boleh makan. Nih. Apa lagi yang tidak boleh tidur di dalam kelas? Jawabannya apa? Kalimatnya mana? Saya Bu, Iya. saya semangat dalam belajar. Iya. Oke, Bang ya. Jangan mainkan HP di saat jam pelajaran berlangsung. Ayo silakan. Saya. Ya Bu, harus konsentrasi dalam belajar. Oh iya, iya. Nah, sekarang silakan ditempel kalimat positif. Silakan. Baiklah, kesepakatan ini telah kita ganti menjadi kalimat positif. Ini kalimatnya. Kita sepakat nih ya. Sepakat. Kalau sepakat kita bungkus. Setuju? Oke, tepuk tangan. Dengar. Setelah kita menyepakati dengan keyakinan kelas, siswa-siswi diminta untuk menuliskan nama dan tanda tangan dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Silakan. Lanjut. Lanjut. Ayo, Bang. Maju.
Semakin bila saya merasa senang. Begini, ini masalah anak-anak di kelasan, anak kelas 11B ya. Jadi saya sebagai wali kelas rasanya ini mohon bantuannya ya. Soalnya ada anak saya itu atas nama Nusa Putri sama Erwin. Ini ceritanya kita kan mau ngadakan razia waktu itu kan, razia tentang kebersihan potong kuku. Terus yang satu ini karena ingin cepat juga begitu, dan keluar kata-kata yang nggak sedap lah begitu ya. Dan udah saya nasihati gitu Bu, tapi ya inilah anak-anak ibu ya. Jadi ya kita ini rasanya gimana gitu. Jadi saya mohonlah bantuan kepada Bu Susi sebagai BK di sini ya. Bagaimana caranya anak-anak ini tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang nggak enak. Soalnya kita kan nggak enak juga ya. Iya. Mohonlah seperti itu. Insya Allah nanti siap Bu ya. Nanti mereka akan saya panggil ke ruangan mereka dan nanti akan saya proses. Semoga dengan pemanggilan di ruangan ini masalah mereka akan segera terselesaikan dan akan mereka itu akan baikan. Jadi tidak ada lagi rasa dendam atau rasa benci di antara mereka. Terima kasih Bu atas kedatangannya, atas kehadirannya di ruang BK. Terima kasih. Baiklah Bu, akan segera saya tindak lanjuti. Terima kasih juga Bu Susi ya. Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Gimana kabarnya hari ini? Baik, ya, oke. Tadi pelajaran siapa? Pelajaran Bu Yusida. Bu Yusida. Kakak tahu tadi kenapa dipanggil di ruang BK? Tahu. Tahu. Terus Kak Ervina? Ya, Kak Ervina. Ibu dapat kabar dari wali kelas, katanya ada masalah tentang alat potong kuku. Iya Bu, saya mengambil alat potong kuku secara paksa. Oh iya, oke. Sekarang, oke, boleh. Nanti dijawab ya Kak ya. Oke. Apa yang Saya panik Bu, karena ada razia kuku. Saya pinjam alat potong kuku secara paksa kepada Nusa Putri. Oh iya. Mengapa kakak lakukan itu? Iya Bu, saya tidak sengaja karena panik. Apa yang kamu tahu dengan memusuhi Nur Sapitri itu bisa memancing emosinya sehingga mengeluh ada pada masalah ini? Iya Bu. Baiklah, di sini ibu bukan mencari siapa yang salah, akan ya, ingin menyelesaikan bersama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan. Baiklah, ibu di sini bukan mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Melakukan hal ini pasti kamu memiliki alasan, iya kan? Iya Bu. Pasti terkejut, jengkel, dan marah serta kesal dengan kamu. Yang ibu lihat, kamu sering melakukannya, tetapi kamu tidak tahu. Yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu ada dalam masalah.
mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan yang belum kamu percaya tentang yang ibu lihat kamu senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Ya, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik kepada orang lain dan menghargai sama teman. Iya. Kamu masih ingat dengan detail keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah tertangani dan bersikap baik dengan teman. Seperti apa kalau bersikap kasar di kelas? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman. Baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Nusa Putri dan tidak akan mengulangi lagi. Baiklah. Tapi sekiranya nanti mengulang hal yang sama, bagaimana? Saya bersedia akan memenuhi sanksi yang diberikan. Oke, Ibu pegang ya janjinya ya. Baiklah. Nah, sekarang kan sudah ada Nur Safitri. Nah, sekarang tunjukkan dengan apa yang kamu bicarakan tadi. Nusa Putri, saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, saya makan. Permisi, Bu. Ya. Ya, Kak. Oh, iya. Silakan, Kak. Dengan Kakak Nur Safitri. Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya. Hadir di undangan Ibu. Oke, Kak. Dapatkah Kakak menceritakan hal kejadian pertama kali yang terjadi di Kakak di kelas bersama Erpina? Silakan, Kak, ceritakan. Tadi saya kesal, Bu, dengan Ervina karena dia merampas potong kuku saya yang mana saya masih memakainya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor sebagai solusinya, Kak? Tidak, Bu. Tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah Kakak tahu dengan mengeluarkan kata kotor tidak hanya dengan manusia, Kakak juga sedang bermasalah dengan yang di atas, Kak. Tentunya Hak Pencipta kita, Allah marah kesalahan Kakak. Ibu tidak ingin terus mengungkit kesalahan Kakak karena Kakak sudah tahu dan mengakui kesalahan Kakak. Tapi Ibu sekarang ingin mencari solusi, Kak. Jalan keluar dari permasalahan yang Kakak lakukan. Mari kita berpikir bagaimana kita bisa melakukan perbaikan di situasi ini. Kakak melakukan hal ini tentunya memiliki alasan, bukan? Ya, Bu. Nah, pasti Kakak ingin mengakhiri dan menghargai karena sedang memotong kuku. Tentunya Kakak ingin merasa dihargai. Ya. Ingin dihormati. Kemudian Kak, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan sekolah maupun kesepakatan kelas tentang apa yang dan bagaimana. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan sekolah ataupun kesepakatan kelas yang belum kamu tunjukkan. Kira-kira apa? Kita harus saling menghargai sesama teman dan kita saling menghormati sesama teman, Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Oke. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan
mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor adalah solusi terbaik? Tidak, Bu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan dan bagaimana dalam menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Bu. Minta maaf itu sudah dilakukan kemarin dan itu sangat-sangat mudah, Kak. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Saya berjanji tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi. Oke, Ibu pegang ya janjinya ya. Ya, Bu. Semoga untuk kedepannya itu hal itu tidak akan terjadi lagi ya, Kak. Oke, baiklah. Terima kasih atas kehadiran Kakak di ruang BK dengan harapan semoga apa yang kita sampaikan hari ini, yang telah kita lakukan hari ini akan bermanfaat untuk Kakak ya. Oke, sekarang Kakak boleh masuk kelas lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina dari kelas 11B. Setelah melakukan segitiga restitusi bersama Bu Susi, saya merasa tenang dan lega karena diberi kesempatan untuk peluang ke arah yang lebih baik. Saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab bahwa menghargai diri dan orang lain itu penting. Terima kasih, Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitri. Saya dari kelas 11B. Setelah melakukan segitiga restitusi bersama Bu Susi, saya merasa tenang dan lega karena diberi kesempatan untuk peluang ke arah yang lebih baik. Saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab bahwa menghargai diri dan orang lain itu penting. Terima kasih, Bu Susi. Oke. Yang kedua, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri anak? Ya, anak sendiri yang bisa mengontrolnya. Kita hanya bisa kita hanya bisa yang umum, yang sebagian besar, sebagian kecil kemauan anak itu adalah anak yang sendiri yang akan mengontrolnya. Kemudian yang ketiga, yaitu realitanya kebutuhan manusia. Setiap manusia takut terlihat katanya. Takut terlihat apa di dalam ketahuan? Apa di dalamnya? Rupanya buket, tuan buket. Untuk kerok ya, bukan tidak. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang megang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup telapak tangan? Ini kita sendiri. Kita sendiri yang mengontrol dengan rayuan A, dengan rayuan seperti ini. Nah, kita sendiri yang mengontrol. Oh, ini saya mau buka. Oh, saya nggak mau buka. Seperti itu. Dan bermanfaat. Ini sering kita lakukan, Bapak Ibu, terutama dalam bujuk dan nasihati. Jadi selama ini kita panggil ke siswanya, bermasalah, kita panggil, kita bujuk, atau kita nasihati. Nggak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini. Kemudian kalau ada anak yang cerewet, disuruh mengerjakan tugas, anak tuh nggak mau. Jadi, dong kerjakan. Ya, Mbak, Kak, kerjakan tugasnya. Jadi kita semacam pakai bujuk, itu penguatan positif. Kemudian kritikan bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, ini maksudnya ketika kita memberikan kritik, kamu tuh seperti ini, kenapa? Jadi orang ini merasa bersalah. Oh, ternyata aku ini ya salah, benar ya. Oh. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk memilih. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan akan senang. Ternyata kita ini butuh 5 ini loh Bapak Ibu. Kita butuh bertahan hidup, kita perlu makan, kita butuh minum, kita untuk keselamatan dan keamanan. Nih, ini Pak, Bu, contohnya. Kegiatan eliminasi keyakinan kelas ini SD, tablo. Kalau tidak dibersihin, berarti anak akan membersihkan. Kalau nggak dibersihin nanti mainannya susah dicari.
kata si ibu ini. Contoh di sekolah, kalau tidak dibersihkan kelas atau yang tidak piket kelas, nanti dipanggil di ruang BK. Misal, anak akan merasa takut, gitu kan? Merasa takut. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Kalau kalian tidak piket kelas, bagaimana kalian ingin belajar yang lebih nyaman? Nah, itu ternyata kalimatnya untuk yang siswa. Jadi tidak ada. Kalau kalian nggak bersihkan kelas, nggak piket, panggil ruang BK atau panggil ke sana ke sini. Malu. Tergantung negosiasinya. Tergantung negosiasinya. Menghadapi murid itu sangat penting, karena murid itu ibaratnya mobil, kita megang remote, arah kemana ini? Mobil yang ini kita jalankan mau kemana? Mau pelan, mau lambat, mau ke kiri, mau ke kanan. Kita lah yang mengontrol, karena kita adalah remote controlnya. Saya menurut perkenalan dari karakter dan dari tindakan yang dia lakukan. Karena dari tindakannya dan dari karakter kita bisa melihat bakatnya di mana. Apakah bisa dilihat dari kemampuan berbicara, apakah dia lebih ke seni dan lain sebagainya. Konsekuensi hukuman. Murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Telah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukum. Menyakiti anak. Ya, itu menyakiti anak. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita perlahan untuk merubah. Jadi coba untuk tidak menyakiti anak lagi. Kita coba untuk lari ke konsekuensinya lagi. Nah, di dalam kelas Bapak Ibu sudah melakukan untuk pembuatan keyakinan kelas? Sudah? Oke. Nah, di sini keyakinan kelas. Pertama, menghormati gurumu. Tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menghormati, dan fokus belajar. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Saya mau ke katanya, belum ya? Bu Yusida. Menurut saya, misalnya menggunakan helm saat pengendaraan bermotor. Ini selain peraturan juga dari keyakinan kita supaya kita aman dalam berkendaraan. Dan satu sisi memang peraturan, tapi karena sudah peraturan untuk keamanan kita. Jadi kalau untuk di kelas ini dikaitkan dengan peraturan. Awal mulanya peraturan itu dibuat
bagaimana supaya siswa yang ada di dalam kelas menjadi bahwa peraturan sebenarnya itu untuk mereka yang anak di kelas. Tujuan akhirnya seperti itu. Itu menurut saya. Angkat tangan. Yang keempat apa? Ya, Bu, silakan. Menyampaikan pendapat dengan sopan, santun, dan salam istilahnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi diskusi, jadi menyampaikan idenya. Kemudian kreatif, pola pikir siswa yang kreatif. Kira-kira boleh saya minta pendapatnya satu? Apa itu kreatif? Bapak Ibu silakan angkat tangan. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Disiplin yang artinya belajar. Kemudian segitiga umum menghubungkan cara disiplin dengan ketidaknyaman. Mengempeskan ban mobil saya lagi. Apa yang dipecet itu? Susunya. Ini yang dipecet. Itu kan? Kata guru itu marah nih. Bapaknya mana? Tidak, berkata tidak. Anak merasa sakit, menyakiti anak itu. Dengan cara tadi dipecet, ditarik ini, dicubit, ditampar. Akan merasa sakit. Ini kemudian masih ada yang berani. Jadi benci. Anak jadi benci ya dengan bapak itu tidak suka sama bapak yang itu. Dia tuh garang. Gimana? Kita cenderung untuk menghargainya. Itu dari segi penghargaan. Kan? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Teman Anda yang B, berarti sebelah, teman sebelah membujuk, menghardik dan mengintimidasi, memarahi dan menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang agar Anda bersedia membuka kepalan masing-masing. Coba kita coba ini, Pak. Coba buka kepalamu. Ini terakhir dengan diputar. Aku lagi tadi. Bu, Pak. Aku lagi kita. Ini kan di dalamnya ada barang nih, di dalam nih. Kemudian kita kepal. Kemudian kawannya bukalah kepalamu tuh, gitu kan? Bukalah. Tidak mau lah, bukalah, kan? Apa dalamnya tuh? Penasaran nih, kan? Mau nggak bapak ibu mau pertahankan ini? Kepala ini, mau nggak? Kalau mau, berarti optimis kekuatan dari guru. Gimana, bapak ibu? Udah? Ada dua gambar. Di situ kalau saya melihat, itu adalah kerja bakti. Ya. Gambar satu membersihkan lingkungan, kebetulan nih di SMA kita kan, nah ya, lingkungan di samping kayaknya ya, di situ adalah kebun. Kalau di gambar dua itu di jalan raya ya. Nah kedua-duanya sama kerja bakti. Nah kalau dilihat nomor satu itu hanya dinikmati lah misalnya ya, pemilik kebun gitu kan ya, dengan lingkungan sekolah ya. Kalau nomor 2 itu ada jalan raya, berarti dia lebih luas ya, menikmatinya ya. Jadi keindahannya lebih luas. Kemudian kedua-duanya irigasi ya. Nah, jadi
Motivasi perilaku manusia. Ada 3. 1. Menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita jumpai ketika anak kita suruh tolong ambilkan misalnya barang di ruangan, gitu kan? Apa kata anak? Kalau tidak saya kerjakan, nanti saya dihukum. Jadi di sini masuk. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Pasti kena marah ya. Ya udahlah saya kerjakan. Mau nggak mau, jadi terpaksa anak melakukannya.